Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Faktanya adalah timnas Indonesia tidak pernah menang melawan timnas Malaysia di 5 pertandingan terakhir. Itu adalah timnas yang diasuh Indra Safri sekarang. Dan Sabtu malam nanti mereka bertemu. Harga matinya timnas Indonesia adalah harus menang melawan Malaysia. Indonesia boleh kalah lawan siapapun, tapi Malaysia jangan sampai, itu harga mati. Perjalanan timnas U19 selama ini keren banget. Tapi malam nanti lawan Malaysia, yang biasanya pinter, yang biasanya main enak, yang biasanya timnas Indonesia bermain bagus, tapi ketika bermain dengan Malaysia down. Untungnya kita lawan Malaysia kita lebih bagus permainannya. Walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi setidaknya kita bisa mengalahkan mereka lah. Jadi ya nilai plus buat kita gitu. Karena kita tidak sampai kalah lawan Malaysia. Nah kalau sampai kita kalah lawan Malaysia main di kandang sendiri, jadi bahan hujatan. Sudah pasti bahan hujatan itu. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang itu. Membawa opini anak saya sampai sekarang pun anak saya bilang artis TikTok. Marah atau enggak sebenarnya itu ya terserah Bapak. Itu kan juga hak Bapak juga mau marah karena itu anak Bapak yang dikatain gitu. Cuman kalau saya sih lebih setuju sama apa yang dikatain Koci. Dia cuma artis TikTok doang. Terlalu manja untuk jadi seorang striker. Sedangkan teman-temannya semuanya itu kerja keras. Dia dapat bola lepas, dia kontrol bola nggak bisa. Setiap kali dikasih umpan meleset. Terus gimana? Apa yang harus dibanggakan gitu loh. Jadi kalau misalkan mau marah ya marah aja, tapi coba marahnya itu lebih ke pembuktian. Kayak misalkan Marcelino dikatain, ya oke, dia ngebalas dan lain sebagainya karena memang posisinya ya ego lah, namanya juga anak muda. Tapi setelah itu kan dia berubah. Jadi akhirnya kan jadi lebih bagus. Jadi permainan sepak bola itu teammate Pak ya, bermainnya tim. Nah kalau dia nggak bisa bermain tim, gak usah main sepak bola. Oke. Ya tapi memang di ajang Piala AFF ini dia baru 1 gol dari pertama main sampai final kemarin. 1 gol itu pun umpan dari Jens Reven. Kalau Jens Reven mau hat-trick bisa, tapi kasihan dianya itu tidak cetak gol sama sekali. Makanya Reven kasih dia. Jadi dia ada gol itu. Memang dia sebenarnya di Piala AFF ini kontribusinya tidak terlalu kelihatan sih kalau mau jujur. Semua orang tuh bekerja keras. Dia masuk timnas Pak, timnas. Dia nggak lagi main tarkam, timnas. Jadi harusnya bisa memposisikan diri dong. Meskipun dia masih 16-17 tahun, tapi kalau Kakak Boci dulu dia 17 tahun tuh. Dia masuk timnas, dia bisa ngegolin. Kakak Boci, Bosalosa. Kalau Papa nggak ngerti Boci ya, Bosalosa. Dia umurnya juga masih 17 tahun. Dia dipanggil timnas. Dia bukan ikut klub. Bisa tuh dia bersinar. Ya tapi kembali lagi begitu. Walaupun dikritik, menurut saya kalau kita dikritik ya lebih baik jadikan kritik itu ya sebagai satu api yang membakar semangat gitu. Jangan sampai dikritik lalu loyo gitu. Jangan sampai juga orang tua ikut campur gitu ya. Walaupun dia dikritik sama coach Justin Laksana tidak masalah menurut saya. Itu yang dilihat sama penonton. Itu yang dilihat sama supporter. Bahwa joget-joget setelah melakukan mencetak gol, posisinya waktu itu kita satu sama. Itu sebenarnya membuat jengkel. Harusnya kita kalau misalnya habis cetak gol ambil bola dan langsung taruh di titik tengah langsung game on. Saya pikir itu beda ceritanya. Dia tidak akan dihujat. Tapi kan dia masih joget-joget segala macam seolah-olah Indonesia sudah menang. Mungkin dari situ yang membuat coach Justin ini membuat satu penilaian buat dia, mengatakan dia artis TikTok karena hobi joget-joget. Nah kalau kita lihat lagi kembali ke depan ini waktu di Piala AFF, memang dia kontribusinya tidak terlalu kelihatan. Dia dikasih starter sama coach Indra Safri, ya kan? Tetapi dia tidak bisa buktikan begitu. Dia dikasih kasih kesempatan untuk menjadi target man di depan, tapi tidak bisa cetak gol gitu. Nah untungnya di waktu lawan Timor Leste, si Reven ini kasih dia 1 gol gitu. Padahal dia punya kesempatan untuk hat-trick, tapi dia lihat kakak, lihat si kakak untuk kasih gol begitu, untuk mengangkat mentalnya dia begitu. Karena
secara performanya dia itu tidak terlalu bagus di dalam Piala AFF ini. Jadi wajar kalau dia dikritik, ngapain harus marah-marah gitu. Ya kalau misalkan habis ini kan masih ada tuh nanti ini kualifikasi Piala Asia U20. Kalau misalkan kakak dipanggil lagi oleh Coach Indra Syafri, ya buktikan di situ. Jangan kemudian kita keluar kemana-mana. Tidak akan menyelesaikan masalah menurut saya. Bola sepak Indonesia ni memang berada di level yang lain. Baru-baru ni skuad Under 19 diorang menang AFF Cup lepas kalahkan Thailand 1-0. Di Piala Asia Under 23 skuad mereka layak sampai ke separuh akhir. Untuk Piala Asia skuad semakin hari semakin banyak orang Malaysia, konten-konten kreator mereka yang sepertinya mendukung Indonesia. ni pula layak sampai pusingan 16. Bukan setakat tu je, skuad sini diorang ni layak sampai ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Piala Dunia babe. Jadi apakah rahsia mereka? Bagi pendapat saya, inilah hasil kerja keras daripada PSSI daripada 5-6 tahun dulu. Saya harap sangatlah FAM bolehlah belajar sesuatu daripada PSSI ni. Takkanlah kita nak harapkan player berpengalaman je. Tak gitu. Baca komen dulu lah. Apa kata netizen? Jadi tanggal 20 Agustus nanti Indonesia lawan Argentina. Iyalah. Bang, coba tengok IG Pak Erik. Sehari lalu beliau upload foto sedang rapat dan di situ terlihat perbedaan besar. Saya tengok ketika FAM rapat makanan selalu ada di meja. Beda dengan PSSI. Iya kah? Berarti orang pentingkan makan, makanya mereka tidak pernah menang gitu. Oke guys, jadi ada yang ngetek gua. Ini dari kumparan gua, nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Pokoknya ini tuh ada berisi kayak apa ya, kayak interview ya antara pihak kumparan mungkin sama bapaknya Eloyo, El Jalan Sehat, a.k.a. Arkan Kakak. Gue baru tahu ya, jujur aja ya, kalau bapaknya Kakak itu main bola dulunya. Gue cari-cari ternyata dia seangkatan Bima Sakti ya. Gak boleh seujon. Lanjut. Jadi intinya ya, isi omongan itu kayak bapaknya Arkan Kakak tuh defending ya. Kayak membela kakak atas hujatan, ya sebagai bapak pasti bela anaknya kan? Gila-gilaan dari netizen, apalagi komentator juga kemarin ikutan nyemprot. Pokoknya bapak itu kayak mempertahankan lah kalau anaknya dia tuh berbakat, mempertahankan kalau kakak itu tuh masih belum bisa nerima hujatan kayak gitu. Dan dari omongan dia sih kayaknya dia tuh kesel banget saya sama Coach Justin nih. Karena ya kata dia Koci gara-gara ucapan Koci pas Piala Dunia U17 yang dia joget-joget itu. Sekarang itu memang menjengkelkan juga sih dia joget-joget. Kenapa harus joget-joget gitu? Saya liat TikTok. Dan bapaknya ini kayak merasa gak terima gitu loh kalau misal kakak tuh dihujat begitu ya. Gue gak tahu ya, maksudnya kayak kenapa jadi Coach Justin yang disalahin. Kalau misal tuh Bihanas ya dari gua, kacamata pandit abal-abal ya. Emang Arkan Kakak kurang kok mainnya. Iya betul. Yang sebenarnya kurang sekali pertanyakan itu adalah kenapa levelnya kakak tuh belum nyampe tapi bisa masuk di timnas. Kalau emang dia masih belum waktunya, ngapain dipanggil? Jadi pertanyaan dong, orang jadi curiga dong ya nggak sih? Kalau misalnya ngerasa anak bapak itu belum cukup umur ya, jangan dulu. Kan kita jadi bertanya-tanya ya, dan akhirnya di lapangan terbukti. Jadi sebenarnya itulah resiko menjadi pemain sepak bola. Bukan hanya pemain sepak bola, kau jadi public figure, iya kan? Ketika kau dikritik, ya harus terima dong. Jangan karena kau main jelek orang kritik marah-marah, harus bela. Kenapa gitu? Biar saja orang kritik. Kenapa harus keluar-keluar kemana-kemana gitu? Bilang ini emosi segala macam. Buat apa? Justru itu nanti memantik amarah netizen tambah ulik lagi nanti. Percaya saja. Emang levelnya lah kakak itu belum nyampe. So jadi menurut saya Pak ya, menurut saya Bapak tuh nggak perlu ngomong kayak gitu. Udah kalau misalnya emang nggak terima dihujat, buktiin di lapangan, bukan dengan interview kayak begini. Karena menurut saya Pak ya, dengan cara Bapak seperti itu malah bikin netizen jadi makin ngata-ngatain nanti. Ya kalian kalau mau cari interview cari sendiri lah ya, nanti gua tag ya kumparan ya. Dan emang ya memang dia kurang sekali gitu. Tapi kenapa masuk timnas sih? Itu jadi pertanyaan. Itu pertanyaannya, kenapa dia masuk timnas? Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini bahwasanya Arkan Kakak udah sampai level trauma ini. Anda ini Coach Justin nonton video ini, apa yang mau Coach sampaikan? Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini bahwasanya semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tapi yang perlu kalian, iya betul, harus begitulah. Kalian perlu Coach Justin ketahui, saya pernah jadi pemain sepak bola dan saya pernah menjadi, dan sekarang pun saya jadi pelatih, dan sekarang pun saya jadi wali murid, jadi orang tua dari anak yang usia 15 tahun jadi pemain sepak bola. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang pernah merasakan hal seperti ini. Kalau Coach Justin belum pernah merasakan, jangan beropini yang di luar yang bisa merusak mental anak-anak usia segini.
Ya kenapa dipaksakan jadi pemain sepak bola? Ya harus terima kritikan gitu. Kalau tidak mau terima kritikan ya silahkan jangan bermain sepak bola, iya kan? Orang kalau menjadi sepak bola itu ya mau menjadi pemain sepak bola harus siap dikritik begitu. Ya kurang apa sih maksudnya? Dia kan tidak lebih dari Messi, dari Ronaldo. Iya kan, Ronaldo, Messi itu, Neymar segala macam pemain-pemain bintang itu. Apakah mereka kurang kritik? Tidak juga, justru mereka dimaki-maki, dihujat habis-habisan. Tapi apakah mereka jadi loyo? Tidak, justru semakin bagus. Tidak jadi loyo. Ini malah ikut campur. Agak lucu juga sih. Masih soal loyo ya, lah kakak. Nerusin video gue yang tadi ya. Ini dengan sikap bapaknya kakak yang speak up kayak gini ya, bikin kita netizen tuh jadi seujon dan bertanya-tanya ya. Jangan-jangan bener ya kalau misalnya si kakak ini pemain titipan di timnas 19. Boleh dong kita punya opini kayak gitu dong, ya gak sih? Pertama ya, bapaknya kakak ini dia seangkatan sama Bima Sakti guys. Gue awal gak mau seujon, jujur aja ya. Cuma ya kita kan sebagai penonton kita punya mata nih, Kita ngelihat ya kalau kakak itu emang levelnya tuh belum nyampe di timnas 19. Oke lah, dia punya postur, dia punya kecepatan, tapi ada yang harus kakak penuhi satu lagi ya, yaitu adalah mental ya. Kalau mentalnya kerupuk ya susah. Nih, biar semoga video ini nyampe ke bapak kakak, ke kakak, keluarganya, terserah dah. Kita itu nggak bisa ngontrol netizen buat nggak ngehujat, kita tuh nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur mulut orang, jari orang nggak bisa. Yang bisa kita atur adalah mata kita buat nggak ngelihat, sama kuping kita buat nggak ngedenger. Kurang-kurangin makanya jadi atlet main sosmed, kurang-kurangin. Kalau misalnya lu lihat ya Marcelino, Justin Hubner, kurang dihujat apa mereka? Marcelino gila waktu Piala FC U23, jadi kurang dihujat apa? Tapi karena ya dia punya mental ya, nggak ngeluh gitu loh. Dan dia ngebuktiin di lapangan. Untuk jadi seorang atlet kalau buat ngelawan hujatan, di lapangan buktiinnya, bukan di podcast, bukan di interview sama salah satu media, bukan. Dan fakta bahwa di game kemarin ya, satu turnamen kakak flop, mainnya jelek, membuat kita ya netizen jadi super duper bertanya-tanya ya. Ini seleksinya beneran diseleksi apa karena anda bapak ya temen Bima Sakti jadi kakak bisa nanti jadi panjang, yang jadi gimana-mana nanti. Nah ini yang repot nih kalau udah begini, kalau udah sampai orang tuanya yang protes, artinya kan ya memang beneran kayaknya ya, Arkan kakak ini sampai kena mental karena berbagai, bukan kritikan lagi, bahkan sampai bulian yang begitu parah tentang TikTok, dan sebagainya terhadap dirinya. Ya, gue sih sebenarnya kalau misalkan dalam taraf kritik ya, dalam taraf kritik itu nggak ada masalah harusnya. Ya semua pemain itu layak dikritik ya. Kalau dia pemain profesional, artinya dia siap dikritik. Kalau nggak siap dikritik, nggak usah jadi pemain profesional. Tapi kalau sampai kata-kata kasar dikata-katain, sampai maki-maki, jatuhnya ngehujat, itu nggak dibenarkan. Dimanapun nggak dibenarkan. Kepada siapapun pemainnya tidak dibenarkan. Jadi tergantung konteksnya sebenarnya ya. Mungkin yang dimaksud ayahnya Arkan kakak ini adalah netizen tuh karena mungkin Coach Justin itu bilangnya dia joget-joget TikTok itu, jadi netizen itu pada nyerang dia, itu ngatain dia artis TikTok bukan pemain bola. Nah jadi itu yang mungkin berlebihan. Tapi selama kritik, kalau misalkan memang ini nggak perform sama sekali di Piala AFF U16, mungkin U19 mungkin karena kena mental tadi. Nah itu yang harus diperbaiki juga. Jadi dua sisi nih ya, netizen perbaiki, jangan main asal ngehujat aja tanpa dasar, harus ada dasarnya, kritik. Ya tapi susah, bagaimana mau kontrol netizen, iya kan? Tidak bisa lah. Nah dari kubu Arkan kakak juga evaluasi, perbaiki mental, jangan dikritik dikit langsung bikin story. Waktu itu dia pernah loh dikritik dikit bikin story langsung. Nah itu harus dibener. Nah itu yang tidak betul itu. Kalau dikritik ya silahkan buktikan di lapangan bahwa yang kalian kritik itu akan saya benarkan di lapangan. Sebenarnya seperti itu sih. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita, dan terlebih khususnya buat Arkan kakak. Jadi pesan saya sebagai pendukung timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia, Arkan kakak ini punya masa depan kalau mau berlatih lebih giat lagi. Ya pesan saya jangan sampai terlalu dengar apa kata netizen. Ya jadikan kritikan-kritikan, hujatan-hujatan untuk Arkan kakak itu sebagai batu lompatan, batu pijakan untuk lebih bagus lagi bermainnya, dan harus bisa buktikan di lapangan bahwa kau bisa berkembang dan bisa jadi pemain hebat. Usia masih muda, jangan sampai kena mental. Walaupun dikritik, biarkan saja orang mengkritik, tapi harus bisa
buktikan di lapangan. Jangan sampai terbawa emosi, jangan sampai kena mental. Lepaskan dulu media sosial untuk sementara, fokus untuk main sepak bola supaya jadi pemain hebat, membanggakan Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.